Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagur Wahyu dari kelas manajemen 20E dengan NIM 10572-16320 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal bisnis di bidang coffee shop dengan nama brand Brains Coffee, menggunakan pendekatan metode bisnis model canvas dan marketing research. Adanya video ini sebagai bentuk pemenuhan tugas final oleh mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Abdi, SE, ME. Tidak perlu berlama-lama, mari kita simak videonya. Proposal bisnis. Latar belakang. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan diharuskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Para mahasiswa dan pekerja sangat identik dengan yang namanya suntuk, galau, resah, dan gelisah, baik karena tugas, organisasi, meeting, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Saat ini menikmati kopi tidak hanya merupakan sekedar kebutuhan, tetapi sudah menjurus ke arah gaya hidup yang banyak dijalani oleh para kaum muda maupun kalangan eksekutif. Oleh karena itu kami membuka Brains Coffee bagi segala kalangan baik mahasiswa maupun pekerja untuk refreshing dari penatnya berbagai aktivitas yang telah dijalani dengan nuansa santai dengan ditemani secangkir kopi merupakan momen yang pas untuk nongkrong dan berbagi cerita bersama teman, kolega, konsumen, pasangan, dan lain-lain. Brains Coffee didirikan untuk kalangan muda yang gemar akan berbagai macam kopi dari kopi original sampai vanilla latte, dan bagi kaum muda, para mahasiswa serta pekerja yang membutuhkan tempat meeting dengan partner kerja, maka Brains Coffee adalah solusi yang tepat untuk bersantai, meeting, dan Brains Coffee merupakan tempat yang sangat nyaman untuk belajar. Selanjutnya, visi misi Brains Coffee. Visi, menjadi coffee shop yang mampu berkompetensi dan mempunyai daya saing yang tinggi. Sedangkan untuk misi, yaitu memberikan layanan dan berorientasi pada kepuasan konsumen. Selanjutnya, tujuan dari proposal ini. Yang pertama, proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah, mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Yang kedua, inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha. Yang ketiga, memajukan kehidupan masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Yang keempat, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Dan selanjutnya, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Selanjutnya, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, dan terakhir, dapat membuka lapangan kerja baru. Next, waktu pelaksanaan kegiatan usaha. Coffee shop akan buka setiap hari dari pukul 13.00 sampai jam 11.00 malam. Dibuka setiap hari karena tempat usaha berada dekat rumah. Hal ini memudahkan pemilik usaha untuk selalu berada di tempat dan untuk menjalankan transaksi jual beli. Selanjutnya, profil usaha. Coffee shop ini diberi nama Brains Coffee. Brains Coffee menjual berbagai macam produk minuman selain kopi tentunya, dan berbagai macam makanan. Saat memulai usaha, bentuk usahanya ini persorangan, dan selanjutnya ingin memberikan kesempatan kepada vendor atau investor lain yang ingin bekerja sama. Selanjutnya, struktur kepemilikan dan kepegawaian usaha. Pertama, nama dan alamat usaha. Nama usaha yaitu Brains Coffee. Alamat usaha Jalan Rutan, Kelurahan Rapocini, Kecamatan Gunung Sari, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua, nama dan alat pemilik. Nama pemilik Sawir Wahyu. Alamat pemilik Kompleks Rutan Nomor A7, Kelurahan Rapocini, Kecamatan Gunung Sari, Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan saat ini S1 Manajemen. Dan yang ketiga, nama karyawan. Yang pertama Irfan sebagai barista, yang kedua Kifli sebagai koki, yang ketiga Fitriani sebagai kasir, dan yang terakhir Rosti sebagai waiters. Brains Coffee berlokasi di Jalan Rutan, Kelurahan Rapocini, Kecamatan Gunung Sari, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedai Brains Coffee berada 500 meter dari rumah pemilik kedai. Lokasi Brains Coffee dinilai strategis karena mudah dijangkau pembeli yang mayoritas berlokasi di sekitar kedai. Selain itu, Brains Coffee juga terletak di dekat instansi yaitu rutan dan lapas. Selain itu juga dapat dijangkau dengan kendaraan motor atau mobil, ditambah dengan adanya Universitas Muhammadiyah Makassar dan Universitas Negeri Makassar yang letaknya tidak jauh dari lokasi kedai. Hal ini mendukung target pemasaran toko yang juga tertuju pada mahasiswa dan pekerja instansi dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut, khususnya masyarakat pecinta kopi. Strategi pemasaran.
Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Brands Coffee pada awalnya dengan mempromosikan kepada teman dan warga yang tinggal di sekitar kelurahan yang dekat dengan lokasi toko. Perkembangan teknologi menjadikan strategi pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain, dan melakukan live musik sebagai pemikat di waktu tertentu. Di dalam dan di luar toko juga akan dilengkapi berbagai macam tempat duduk dan meja berbagai bentuk seperti kotak, bundar, dan bantal duduk sebagai daya tarik customer. Dan selain itu juga AC dan juga WiFi untuk para customer Brands Coffee. Papan nama besar dengan tulisan nama toko juga akan dipasang untuk menunjukkan identitas toko. Dengan cara ini diharapkan warga sekitar akan mengenali toko. Selanjutnya analisis menggunakan metode bisnis model kampas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawir Wahyu dengan NIM 10572116320. Di sini saya ingin mempresentasikan bisnis model kampas di bidang kopi shop dengan nama Brands Coffee. Alasan saya mengapa bisnis di bidang kopi shop, karena selain banyak diminati oleh berbagai masyarakat luas, bisnis bidang kopi shop juga sedang naik daun atau sedang marak-maraknya. Banyak pengusaha yang memilih berbisnis di bidang kopi shop. Selain itu juga bisnis bidang kopi shop juga dijadikan tempat destinasi, tempat berkumpul bersama, seperti nongkrong, ulang tahun, reuni, dan lain-lain. Sebelum kita masuk di bisnis model kampas, saya ingin memperlihatkan logo dari Brands Coffee itu sendiri. Nah, di sini terdapat logo, ada tulisan Brands Coffee, yang dimana Brands artinya otak atau kecerdasan dan kepintaran, sedangkan kopi itu sendiri artinya kopi. Dan di sini terlihat ada kopi, dan salah satu sisi dari kopi tersebut yaitu sebelah kiri ada detail, yaitu detail otak, yang mana agar sinkron dengan nama dari kopi itu, yaitu Brands Coffee. Dan warna yang dipilih ini warna coklat, yang diambil dari warna kopi yang cenderung lebih ke arah warna gelap, dan dimana coklat yang berarti adalah cita rasa yang nikmat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bisnis model kampas Brands Coffee. Nah, ini adalah bentuk bisnis model kampas dari Brands Coffee. Yang pertama ada customer segment. Customer segment adalah siapa customer atau pembeli yang dituju dari bisnis. Customer segment dari Brands Coffee sendiri yang pertama ada anak muda, ada mahasiswa, ada pelajar, ada pekerja, masyarakat umum, khususnya masyarakat pecinta kopi. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition adalah apa keunggulan yang dapat kita berikan kepada customer yang berbeda dengan pengusaha lainnya dengan bidang yang sama. Yang pertama adalah cita rasa kopi nikmat yang diolah dari bahan pilihan dan berkualitas. Yang kedua, menu kopi yang khas. Yang ketiga, terdapat ruang indoor dan outdoor. Yang terakhir, terdapat toilet dan parkiran yang luas. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship yaitu bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan customer agar customer bisa royal dengan usaha kita. Customer relationship dari Brands Coffee, yang pertama adalah diskon di hari ulang tahun Brands Coffee itu sendiri. Yang kedua, promo di hari tertentu seperti hari-hari besar, yaitu hari lebaran, hari-hari bersejarah atau hari pahlawan. Yang terakhir adalah aktif berinteraksi di sosial media, yaitu dengan cara membagikan postingan-postingan tentang Brands Coffee dan menjawab pertanyaan customer yang telah diajukan. Selanjutnya ada channels. Channels di sini adalah wadah atau tempat bagaimana cara kita mempromosikan atau membagikan bisnis kita agar dikenal oleh banyak orang. Yang pertama ada sosial media, yaitu ada Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Yang kedua secara langsung, yaitu face to face di outlet dari Brands Coffee. Selanjutnya ada key resources. Key resources yaitu faktor atau sumber daya dalam Brands Coffee yang membuat Brands Coffee itu bisa maju, atau faktor pendukung. Yang pertama ada sumber daya manusianya, ada barista, ada waiters, ada kasir, ada tukang masak, dan untuk alat-alat ada mesin kopi dan
kios offline atau outletnya. Selanjutnya key activity. Key activity adalah apa rutinitas atau keseharian yang dilakukan dalam bisnis. Keseharian dalam brand kopi yang pertama itu menjual kopi dan minuman aneka rasa. Aneka rasa selain kopi seperti Thai tea, green tea, latte, coklat, vanilla dan lain-lain. Yang kedua menjual makanan ringan atau cemilan seperti bakwan, kentang goreng, pisang goreng, pisang nugget dan lain-lain. Selanjutnya adalah event. Event di sini seperti ulang tahun, event reuni dan lain-lain. Selanjutnya ada key partners. Key partners yaitu adalah faktor pendukung dalam bisnis sehingga bisnis kita bisa maju. Yang pertama ada supplier biji kopi, ada supplier bubuk minuman, ada supplier bahan makanan, ada supplier kemasan atau packingan, dan brand kopi juga bekerja sama dengan GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan Maxim. Selanjutnya ada cost struktur. Cost struktur di sini yaitu pengeluaran apa saja yang dikeluarkan dalam bisnis brand kopi itu sendiri. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 10 juta per bulan, yang kedua gaji pegawai 8 juta per bulan, yang keempat biaya operasional 1 juta per bulan, dan terakhir biaya sewa kios sebesar 50 juta per tahun. Selanjutnya yang terakhir adalah revenue streams. Revenue streams adalah pendapatan dari mana yang didapatkan dalam usaha. Revenue streams dari brand kopi sendiri yang pertama adalah penjualan kopi dan minuman aneka rasa. Yang kedua penjualan makanan ringan atau cemilan. Dan yang terakhir pendapatan sewa tempat untuk event-event seperti ulang tahun yang tadi saya sebutkan. Inilah rancangan bisnis brand kopi yang dikemas dalam bisnis Budaya Kampas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menggunakan metode research marketing atau marketing research. Latar belakang, kedai coffee shop sedang naik daun atau sedang marak-maraknya menjadikan sebuah peluang bisnis, ditambah daya minat masyarakat dengan minuman semakin tinggi dan meningkat sehingga saya membuat sebuah usaha brand coffee. Selanjutnya tujuan riset. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang minat konsumen terhadap brand coffee dan strategi yang akan digunakan dalam kegiatan promosi. Selanjutnya rencana riset. A. Sumber data. Ada dua sumber data yang dapat kita gunakan untuk melakukan riset pemasaran, yaitu 1. Data sekunder, 2. Data primer. B. Pendekatan riset. Dalam proyek riset ini, kami mengumpulkan data primer dengan dua pendekatan antara lain 1. Riset observasi, 2. Riset survei. C. Instrumen riset. Instrumen riset yang kami gunakan dalam riset ini berupa kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan tertutup yang mengspesifikasikan semua kegiatan jawaban dan memberikan jawaban yang lebih mudah untuk diolah dan dihitung. Berikut hasil riset menggunakan penyebaran kuesioner. A. Jenis kelamin. Di sini terdapat dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah responder laki-laki 8 dengan persentase 26,7 dan perempuan jumlah responden 22 dengan persentase 73,3. Selanjutnya B. Usia. Di bawah 20 tahun jumlah responden 5, persentase 16,7. Yang kedua 20 tahun sampai 25 tahun dengan jumlah responden 20, persentase 66,7. Dan ketiga di atas 25 tahun jumlah responden 5 dengan persentase 16,7. Selanjutnya C. Pendapatan. Kurang dari 1 juta jumlah responden 0 dengan persentase 0. 1 juta sampai 2 juta jumlah responden 5 dengan persentase 16,7. Pendapatan 2 juta lebih jumlah responden 25 dengan persentase 83,3%. Selanjutnya pertanyaan pertama, apakah Anda setuju jika didirikan coffee shop di sekitar instansi atau perusahaan dan kampus? Tanggapan setuju jumlah responden 28 dengan persentase 93%. Yang kedua tidak setuju jumlah responden 2 dengan persentase 7%.
Selanjutnya pertanyaan kedua, selain untuk minum dan makan, kegiatan apa saja yang biasa Anda lakukan di coffee shop? Yang pertama, nongkrong dengan teman, jumlah responden 15 dengan persentase 50%. Yang kedua, mengerjakan tugas, jumlah responden 15 dengan persentase 50%. Dan yang ketiga, tidak ada kegiatan selain minum dan makan, jumlah responden 0 dengan persentase 0%. Selanjutnya pertanyaan ketiga, menurut Anda, promosi seperti apa yang biasanya memudahkan Anda mendapatkan informasi mengenai coffee shop? Pertama, media sosial. Jumlah responden 23 dengan persentase 76,7%. Yang kedua, brosur dengan jumlah responden 7 dengan persentase 23,3%. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Menurut Anda, promo apa yang biasanya membuat Anda tertarik untuk mengunjungi tempat makanan? Yang pertama, potongan harga dengan jumlah responden 18 dengan persentase 60%. Yang kedua, merchandise dengan jumlah responden 6 dengan persentase 20%. Yang ketiga, voucher makanan dengan jumlah responden 6 dan persentase 20%. Pertanyaan terakhir yaitu, jika coffee shop sudah dibuka, apakah Anda akan mencoba mengunjunginya? Tanggapan ya, jumlah responden 28 dengan persentase 93%. Tanggapan tidak dengan jumlah responden 2 dengan persentase 7%. Dari kuesioner yang telah diberikan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, potensi mendirikan brace kopi di sekitar instansi atau kampus sangat tinggi karena 93% responden menyatakan setuju apabila didirikan coffee shop di sekitar instansi atau kampus. Yang kedua, konsep santai dan nyaman diambil untuk membuat pengunjung betah berada di kedai kami untuk sekedar berbincang-bincang dan membuat kesan agar pengunjung memilih untuk kembali ke kedai kami lain waktu. Yang ketiga, menggunakan brosur dan pemanfaatan media sosial sebagai media promosi kami. Dan yang keempat, melakukan strategi pemasaran dengan memberikan potongan harga di awal pembukaan. Dan yang terakhir, 5, minat calon konsumen terhadap kedai kami cukup tinggi karena 93% responden menyatakan akan mencoba mengunjungi kedai kami. Itulah tadi pendekatan dengan metode research market dari Brains Coffee. Selanjutnya kita masuk ke peralatan. Dalam kesehariannya, coffee shop memiliki peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Yang pertama, mesin penggiling kopi atau coffee grinder. Yang kedua, drip coffee marker. Yang ketiga, mesin kopi. Yang keempat, silverware. Yang kelima, glassware. Yang keenam, blender dan juicer. Ketujuh, peralatan memasak, peralatan kebersihan, peralatan keamanan. 10, kulkas. Dan yang terakhir, mesin kasir elektronik. Selanjutnya, sistem kegiatan operasional. Kegiatan operasional Brains Coffee dimulai dari jam 13.00. Biasanya kedua pegawai sudah membuka toko sejak 12:45 untuk persiapan. Lalu akan dilanjutkan dengan pelayanan transaksi jual beli hingga pukul 23. Selanjutnya, produk kebutuhan pokok yang tersedia. Brains Coffee menjual berbagai macam minuman panas dan dingin. Serta makanan diantaranya yaitu kopi, espresso, teh, green tea, vanilla latte, coklat, red velvet, kentang goreng, makanan dan minuman ringan, dan yang terakhir kue. Selanjutnya, rancangan biaya dan pendapatan. Modal awal 90 juta. Modal biaya peralatan 7 juta, biaya perlengkapan dan lain-lain 3 juta. Dari semua modal menjadi 100 juta. Selanjutnya, produk yang dijual. Yang pertama, kopi 500 pieces dikali 10.000 sama dengan 5 juta. Espresso 200 pieces dikali 10.000 sama dengan 2 juta. Teh 700 pieces dikali 15.000 sama dengan 10.500.000. Green tea 500 pieces dikali 15.000 sama dengan 7.500.000. Vanilla latte 600 pieces dikali 15.000 sama dengan 9 juta. Coklat 500 pieces dikali 15.000 sama dengan 7.500.000. Red velvet 500 pieces dikali 15.000 sama dengan 7.500.000. Kentang goreng 300 pieces dikali 20.000 sama dengan 6 juta. Minuman makanan ringan 200 pieces dikali 10.000 sama dengan 2 juta. Dan yang terakhir, kue 200 pieces dikali 25.000 sama dengan 5 juta. Jadi total laba kotor dalam sebulan yaitu 62 juta. Dan untuk pengeluaran, yang pertama, gaji karyawan 4 orang dikali 2 juta sama dengan 8 juta. Kedua, tagihan listrik 1.500.000, biaya bahan baku 10 juta, biaya operasional 1 juta, biaya kios yang jika dihitung dalam per tahunnya
sama dengan dibagi 12 sama dengan 5 juta. Jadi total beban usaha sama dengan 17 juta 500. Untuk mendapatkan laba bersih, maka laba kotor akan dikurangi dengan beban usaha, yaitu sebesar 62 juta dikurang 17 juta 500 sama dengan 44 juta 500. Jadi Brands Kopi akan mendapatkan laba bersih sebesar 44 juta 500 selama sebulan. Terakhir penutup dan sebagai kesimpulan juga, jadi pendirian toko coffee shop merupakan suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Apalagi coffee shop juga sedang naik daun di kalangan anak muda Bodi yang biasa dijadikan tempat nongkrong dan berkumpul bersama baik itu acara ulta, acara reuni, dan lain-lain. Mungkin itu yang singkat saya sampaikan. Apabila dalam penyajian video ada kesalahan dan ada yang masih kurang, sangat-sangat memaafkan. Sekian dari saya. Bila bisa dilihat, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.